Selamat malam, selamat berjumpa lagi di acara podcast Kumpeni TV. Ya. Podcast ini disponsori oleh Kumpeni Coffee and Ice Cream. Ini yang namanya sponsor itu lebih penting dibanding apapun. Ya. Yo, betul. Kali ini kami dari Kumpeni Art Space, saya A.A. Nurjaman dan Kang Dede Baskoro mengundang teman lama kita, my brother Bodong Bastad Prakoso. Asik. Terima kasih. Ya, kita akan berbincang-bincang tentang sebuah keputusan. Wus. Ada dua keputusan yang saya lihat dari Bodong Prakoso. Yap. Yang pertama, saya melihat karya-karya Bodong Bastad Prakoso ini tidak memperlihatkan atau tidak seluruhnya ya memperlihatkan keindahan dalam arti yang menyenangkan. Iya. Tapi cenderung kalau dalam pandangan saya itu hal-hal yang mengerikan. Jadi kembali ke Roland Barthes gitu kan, ke Roland Barthes ya, terpaksa Roland Barthes terus yang dibahas karena memang dekat dengan itu. Ada teori semiotika tentang sign, tentang indeks, tentang simbol dan akhirnya menjadi mitos. Mitos dalam karya-karya Bodong itu mitos nekrofilia. Nah, bahasa harfiahnya menurut bahasa Indonesia, menurut terjemahan Google gitu kan. Nekrofilia itu bukan kamus bahasa Indonesia, itu nggak ada di kamus. Tapi di terjemahan Google itu disebut bersumbu dengan mayat. Nah, nekrofilia. Itu ciri khas karya Bodong. Karya nekrofilia artinya yang mengerikan itu akan ada, pastilah ada latar belakangnya. Latar belakangnya ini kalau hanya diungkapkan dengan deskripsi sepertinya kurang puas. Makanya di podcast ini saya akan bertanya, sejak kapan Bodong mengambil keputusan untuk menjadi seniman? Itu sejak kapan? Dari mana perjalanannya? Itu nggak bisa dijawab. Sejak kapan ya? Sejak kapan? Pokoknya dari kecil memang hobinya orek-orek. Tapi adalah pastinya ketika memutuskan menjadi seniman otomatis kita memilih sesuatu. Itu ketika saya memilih kuliah di seni rupa. Berarti itu pilihan bahwa aku pengen jadi seniman. Otomatis itu mungkin awalnya dari situ ya. Aku pengen jadi seniman yang harus mengenyam pendidikan dalam arti itu. Makanya saya masuk ke seni rupa. Mungkin itu ya jawaban yang gampang jawabannya itu. Saya gampang ya itu. Seni rupa isi itu maksudnya. Saya pernah di taman siswa. Taman siswa. Terus diisi. Nah, perguruan tinggi isi itu kan ada satu ideologi yang kalau menjadi ideologi negara itu sangat bagus. Apa itu? Begitu orang tes ke sana yang aku alami gitu kan. Sudah merasa menjadi seniman, gitu kan? Tapi kalau waktu ke ITB, waktu ke Unpar, aku juga ngalami kan pernah tes di Unpar dan keterima, tidak merasa menjadi jurnalis, gitu kan? Tapi begitu diisi tes mau masuk seni rupa, dan masuk, laganya udah kayak seniman. Nah, itu kan sebuah ideologi seninya sudah masuk. Udah terbentuk ya? Nah, udah terbentuk. Saya kira dengan taman siswa, dengan ITB, dengan yang lain-lain, isi memang untuk sebuah ideologi seni gitu ya. Betul. Apalagi setelah ospek ya. Setelah ospek. Ketika ospek selesai itu kelihatan semua. Wah, ini karakternya kayak gini. Kan setelah ospek baru ini lost. Orang kan jadi lost setelah ospek kan. Dan yang paling menyenangkan itu menjadi panitia ospek. Pasti. Aku itu dulu kan jadi bendahara nih di panitia ospek. Wah, itu semua ada yang harus nyumbang bir, nyumbang ayam, nyumbang apa. Aku sisihkan setengahnya itu. Yang dibawa ke tenda itu cuma setengahnya itu, ya ayam, beras apa, lainnya lari ke pasar Serangan tak jual. duitnya tak korupsi gitu. Bais. Iyalah. Nah,
ini kan Bodong ini menjadi seniman tulen akademik yang dididik di sebuah fakultas seni rupa yang untuk memperjelas ketidakjelasan. Nah, kalau dulunya berasal dari kampung mana itu Bodong? Saya asli dari Jogja. Saya di Jagal. Lahir saya di sana sampai sekarang masih di sana. Tapi untuk tetap menjadi seniman pernah terkendala enggak, misalnya dari orang tua? Oh, enggak ada. Karena kebetulan kakek saya itu juga seniman panggung, jadi enggak ada masalah. Dan memang beberapa teman ada yang ketika dia pengen sekolah seni, ibunya, gua dadi opo. Nah, memang ada sih. Cuman kalau kebetulan di keluarga saya enggak, jadi memang ya kono dengan resiko ya modelnya ya gini. ya seperti itu. Memang nggak ada kendala dari orang tua, nggak ada. Hanya kalau saya lihat di medsos ya mungkin di FB atau di di IG itu kan, IG yang lama terutama kan. Maksudnya ada IG yang dihack kan, Iya, bisa dipakai itu kan saya lihat Bodong ini selain menggambar itu juga utak masalah otomotif. Nah ini seni juga hobi, terus itu juga hobi itu. Iya. Terus profesinya yang mana itu? Nggak tahu. Itu dulu. Memang nggak tahu. Apa tuh jadi orang ngerti. Tapi ada yang satu yang saya pegang, saya menikmati. Itu yang asik. Ketika saya main ini, saya nikmati, ya udah. Ketika orang, gue jani apa toh? Orang ngerti. Kamu seniman? Iya, aku seniman. Aku bisa menciptakan gambar, bisa menciptakan sesuatu. Seniman kan begitu, dalam artian punya ide menciptakan. Tapi kan nggak hanya di kanvas, bisa di peralatan di kendaraan, bisa di tautik, ya sama aja. Karena semua orang tuh butuh seni. Semua, nggak ada enggak. Nggak ada yang bener nggak? Hanya kurikulum pendidikan di negara kita saja kayaknya nggak butuh seni. Cuma yang toknya itu aja. Wes saya sih aku sarjana seni. Tapi nggak pernah dipakai. Sama berarti. Iya. Nggak pernah melamar pekerjaan pakai ijazah itu enggak. Tapi ya itu minimal saya menerima pendidikan secara akademisi. Itu yang saya rasakan ya. Iya. Saya seniman. Kemarin ngaku seniman apa toh? Aku seniman, tapi karena aku pernah mengalami jenjang akademisi seniman, sekolah seni sampai akhirnya selesai. Minimal itu ya wes aku seniman. Seniman. Karena sarjana seni. Ya. Berarti kan diakui sarjana seni. Nanti akhirnya saya seniman seperti apa ya nggak tahu, tapi kan sarjana seni. Iya. Waktu saya lihat di IG itu Bodong pernah kemana? Ke Amrik apa kemana? Itu kok enggak, saya kira kan wah ini pameran di MoMA itu kan. Tapi kok adanya di sana kok mejeng-mejeng itu gimana ceritanya tuh bisa sampai keluar itu? Yang asik mejengnya tuh wah itu loh. Tapi ya itu waktu di Australia saya juga pameran juga, saya mengadakan acara pameran juga di sana, cuman apa ya? Yo kadang orang tuh asiknya sing di posting mejengnya. Kan anak kekinian. Aduh, semoga bukan pencitraan ini karena di sana kan ada kegiatan. Tapi itu ada misi, maksudnya saya ke sana sempat dapat undangan untuk ada acara ini, bikin workshop bersama teman-teman, workshop bikin topeng dari kertas ya itu salah satu program. Tapi ya lewat akhirnya itu juga ketika lewat seni saya bisa kemana-mana. Nah itu salah satu yang saya dapat. Itulah kalau secara ini ya banyak sebenarnya. Saya bisa bergaul dengan siapa aja karena biasanya orang yang berkecimpung dunia seni biasanya bagi saya itu kan lebih gampang ketemu siapa aja dan klik. Klik gitu. Ya biasanya kejiwaannya lebih klik ya, nyambung lah istilahnya. Gitu. Ya cenderung edan, cenderung Belanda. Ini kan Bodong ini kan dari mulai ambil keputusan jadi seniman dari sekolah dasar terus sampai menengah 2 kali, kemudian
lari ke pendidikan tinggi seni kan nggak ada masalah tuh. Nggak ada. Mengambil keputusan menjadi seniman itu nggak ada masalah ya. Masalah gimana dulu? Iya. Dari siapa atau dari saya sendiri? Iya, itulah pertanyaan saya. Ah. Kenapa di karya-karya itu kok sangat bermasalah gitu kan? Kalau dari karya bermasalah itu karena masanya nggak dari saya kadang ya, masa dari luar. Saya tangkap. Oh, saya tangkap begitu. Saya visualkan. Gitu kan? Itu sebuah karya. Iya. Tapi masalah aku bisa jadi karya saya. Oh iya. Nah, kan seperti itu. Ketika wah teman saya bermasalah lagi nih. Tahu-tahu kenapa nggak tahu-tahu kok jadi pengen gambar masalahnya dia ya. Iya. Tapi juga ada masalah dari pribadi pasti ada lah. Iya, pasti iya, ada, pasti punya. Tapi permasalahan yang saya tangkap itu kan permasalahan di sekitar saya, di negara saya, di sistem hidup di sini. Banyak hal lah. Ya. Itu. Salah satu karya yang saya gandrungi dari karya Bodong ini terpaksa diulang lagi nih. Tengkorak. Oh iya, siap. Sehingga saya ambil keputusan itu bagus untuk judul ya, untuk judul pameran tunggal, untuk judul podcast, untuk judul apa itu nekrofilia itu kan. Jadi gini ya, nekrofilia itu artinya begini. Itu kan kalau kita makan itu pasti yang enak-enak, bersih, higienis, katanya, bergizi gitu kan. Tapi yang dibuang dari tubuh itu yang kotor-kotor itu kan. Itu sebenarnya harusnya berimbang. Yang masuk juga diperhatikan, yang dibuang juga diperhatikan. Nah, dalam karya Bodong ini justru yang dibuang itu yang mendapat perhatian. Ini estetika yang jelas-jelas meskipun ganjil tapi unggul gitu kan, karena melihat satu hal yang mengerikan. Si Bartes itu bilang bahwa dulu di zaman dulu yang namanya perang, yang namanya perkosaan, yang namanya perampokan, pembunuhan itu mengerikan. Tapi di masa modern banyak sekali acara TV gitu kan, yang sangat menyenangkan dengan hal-hal yang mengerikan gitu. Dan konyol. Dan itu menyenangkan, itu yang dimaksud nekrofilia. Karena dengan karya Bodong yang tengkorak-tengkorak itu aku gandrung. Kalau aku punya duit aku mau beli itu lah. Entah harganya gopay atau gimana. Nah, saya itu kalau podcast itu paling tidak suka bicara harga karya. Iya. Karena harga karya itu itu wilayah tersendiri. Wilayah sendiri. Jadi nggak usah lah kita turunkan harga, nego berapa. Yang jelas itu gagasannya. Nah, gagasan tengkorak itu gimana awalnya itu? Kok bisa bukan dalam satu waktu, bukan satu tempat, bukan satu peristiwa, tetapi banyak peristiwa itu kok selalu ada gambar tengkorak gitu ya. Itu kalau dijawab susah juga loh. Soalnya apa ya? Itu seperti kalau dibilang tiba-tiba otomatis gambar itu. Itu jawabnya juga saya nggak tahu harus jawab gimana. Tapi yang jelas ya tadi aku pernah bilang waktu kecil saya itu gandrung dengan namanya sebuah komik Storm, terus Gun, yang itu banyak gambar-gambar yang aneh atau apa ya, banyak ada betul tengkorak ya. Itu mungkin ya mempengaruhi ya secara nggak langsung ya, mungkin pengaruh saya. Terus selain itu juga tadi tengkorak itu jadi simbol kan, beberapa simbol yang udah mendunia ketika tengkorak dengan tulang menghilang berarti itu beracun. Iya. Itu udah disepakati loh. Di botol racun tikus itu tengkorak ada tulang begini ya itu seperti simbol. Tapi kalau saya pribadi saya nggak tahu, ketika saya tiba-tiba gambar tengkorak ya itu keluar aja. Padahal saya orangnya penakut. Iya. Saya sangat penakut. Oh, sangat penakut. Dengan apa horor saya penakut sekali. Tapi nggak tahu ya, kadang tiba-tiba nyeket tuh keluarnya tengkorak. Terus saya bikin produk-produk yang saya kan juga punya produk custom bastard itu kan produk saya. Itu dari drawing saya bikin t-shirt itu juga beberapa pakai simbol tengkorak, karena mau nggak mau ya saya juga suka dunia motor. Iya. Itu mereka juga nggak jauh dari tengkorak. Oh iya. Simbol-simbol klub apa itu biasanya juga ada tengkorak itu. Itu tengkorak yang sudah familiar.
Jadi bukan tengkorak yang menakutkan. Mungkin itu ya. Ya, itu kelebihan seni ya di Seni sana. tengkorak itu bukan sesuatu yang menakutkan, tapi jadi sesuatu yang simbolik ya tadi bilang jadi simbol. Kalau mitos ya kembali lagi bagaimana kita dia tentang ngopo ya. Nah, itu jadi mitos akhirnya kan. Tapi ketika tengkorak ditaruh di botol racun, nah ini jadi simbol kan. Iya. Nah, mungkin seperti itu ya. Cuma kalau jawab kok nggak tahu juga tiba-tiba pengen gambar tengkorak, terus gambar apa ya itu saya nggak bisa jawab soalnya. Tapi kadang tiba-tiba aja saya nyeket pengen gambar tengkorak ya gitu aja. Itu pernah dipamerkan di banyak event kan tengkorak itu? Beberapa pernah, tapi ya nggak semua, tapi beberapa yang pernah saya pamerkan juga ada. Nggak ada yang protes itu dari apa? Nggak ada sih. Nggak ada. Berarti memang benar-benar familiar gitu ya. Karena juga saya lihat beberapa seniman di luar itu juga mereka mengeksplorasi tengkorak banyak kan. Banyak. Yang dibuat pop art, bahkan untuk hiasan. Kan gitu. Ya itu sebenarnya dari sebuah hiasan yang menakutkan menjadi sebuah yang familiar. Iya. Itu sih. Cuman kalau saya nggak melulu tengkorak sih ya sebenarnya. Cuman kadang-kadang ya tak tahu gambar tengkorak itu nggak tahu juga. Iya. Itu mungkin seperti AA membacanya seperti itu ya nggak apa-apa karena kan beda-beda pemikiran nggak maksudnya AA bacanya bodong gini ya memang iya gitu. Tak tahu gambar tengkorak itu kan. Kalau secara orang psikologi bisa bilang, saya tertekan. Wah, nah ini kan bisa kayak gitu. Iya bisa. Nah, bisa kan. Tapi ya itu kalau saya pribadi nggak tahu. Tahu kita pengen orang-orang apa tak tahu asik gambar tengkorak sih kan gitu kan. Memang iya. Kalau melihat kejadian yang misalnya penggusuran itu kan, terus kejadian terdesakan masyarakat kota itu kan terdesak oleh pendatang itu ada nggak itu yang akhirnya menjadi karya? Ada. Nih saya tak liatin ya. Saya pernah buat karya judulnya Rayap-Rayap Kota. Jadi saya bikin figur-figur, mungkin masih di sini ada. Jadi figur-figur orang dengan seragam satpol pp gitu. Cuman dia di kepalanya bukan kepala. Jadi dia kepalanya di sini kepala, di sini megang sesuatu, terus di kepalanya itu apa namanya? Traktor, bego. Ada ini kan, mungkin masih ada, tapi katanya udah di Jakarta. Udah punya orang, jadi mungkin masih ada. Kalau nggak salah masih tak simpen fotonya. Ya itu apa? Jadi ya tetap itu ada sebuah realisme sosial yang saya angkat juga di situ. Ada realisme sosial. Pasti ada. Jadi realisme itu ternyata bukan gambar yang kata si Plato itu teori memesis gitu kan. Ingat Bukan hal itu ya. Jadi realisme itu ternyata kenyataan yang ada di depan mata. Memang gitu ada, kan? memang terjadi dan ada itu. Kenyataan yang terjadi itu ya. Ya itu kayak Sujoyono itu bilang selalu seperti itu tentang realisme sosial. Itu mana ya fotonya masih ada. Terus itu kan kejadian-kejadian sehari-hari yang menggugah batin bodong menjadi gagasan itu. Kejadian-kejadian yang tidak setuju dengan hal-hal dari sistem dan sebagainya kemudian menjadi karya itu menjadi subur untuk diciptakan karya itu merenungkannya bagaimana itu bodong ini ada kejadian tapi tiba-tiba aku harus gelisah dengan ini itu ada enggak proses amarah di sana kemarahan gimana itu sehingga terwujud karya yang demikian keras kasar gitu kan. Ya mungkin tetap ada ya Kak ketika kita kan tidak bisa lepas dari media ya. Berita berapa kasus gini memang semua nggak jadi sebuah karya tapi pasti di antara 10 yang saya lihat saya dengar salah satu mesti ada yang menyentil. Ketika di sana ada seorang ibu-ibu nyopet, kemangnya di media ya dia ibu-ibu nih dipukulin kan dia akan mengalahkan ketika saya melihat karena itu mungkin lebih isinya kalau dibilang ini ada peristiwa ini kebakaran, ada peristiwa orang, terus ada lagi peristiwa ibu-ibu nyopet ketangkep nih tua nih dipukulin.
pasti di antara semua itu ada satu yang tik apa ya, bikin kita terenyuh. Iya terenyuh ya. Nah, entah apa itu pasti. Jadi nggak semua jadi bahan untuk karya sih. Tapi kadang berapa lama itu ingat, oh iya, ada. Nah, seperti itu. Jadi mungkin perenungannya secara nggak sengaja ya. Iya. Jadi perenungan yang saya nggak sadari juga ketika, wah aku pernah ingat ya, ini ada waktu itu saya lihat langsung nih, orang digusur gini. Dan itu udah lama, akan jadi karya. Itu kan perenungan yang tidak saya renungkan sebenarnya. Tapi nggak tahu ketika dia mengendap di otak saya. Tapi nggak tahu ya. Kan kadang gitu kan. Bener kan? Jadi aku nggak tahu juga kamu merenungnya, tapi salah satu dari berbagai bentuk yang pernah saya dengar apa. Salah satu lah pasti ada yang tik keluar lagi. Oh iya. Oh ya, akhirnya saya, ya itu ya tadi saya gambar figur yang dengan pakaian atau dengan, dan dia banyak gerakannya banyak tuh, dengan kepalanya udah pakai jadi bego itu. Saya kasih judul rayap-rayap kota itu. Ya itu ada gede kayak gitu. Itu ada itu. Ya alhamdulillah udah dikoleksi orang lah, maksudnya. Ya seperti itu, dan itu lama, maksudnya karya itu muncul nggak tiba-tiba saya dengar langsung muncul nggak? Iya. Lewat lama. Karya-karya yang lainnya saya lihat juga banyak drawing ya, itu kan. Saya paling ini Kak. Ini salah satu karya mungkin bisa lihat, ini rayap-rayap kota ini. Oh iya. Wah, apik. Jadi belakangnya ada orang bawa dasi. Nah, itu dia. Ya, itu kayak yang realisme sosial seperti itu. Iya. Nah, itu kan ada banyak karya drawing. Itu mungkin kebiasaan Bodong itu kemana-mana bawa kertas apa mungkin gimana? Mas Dede juga tahu, saya kadang di mana tempat ya itu hobinya seperti itu. Itu. Oh iya. saya banyak kesenangan, banyak hobi. Jadi kadang bicaranya apa tuh ya. Tapi kalau drawing memang saya tuh paling nggak bisa lihat buku-buku lama, buku lama yang udah coklat. Buku yang lama udah agak coklat, wah itu saya pasti tak bawa pulang. Atau kalau ada habis saya beli. Nanti saya gambarin di sini ada berapa. Ini kan gitu. Di zaman tahun 2000-an ini kan seniman-seniman muda ini sangat dimudahkan dengan teknik-teknik komputer kan. Iya. Photoshop apalah pokoknya program-program. Menggambar juga lewat laptop sudah sangat bisa, nggak usah beli iPad, gitu ya. Dengan kayak gitulah. Itu Bodong pernah melakukan nggak? Apa tertarik nggak dengan hal-hal seperti itu? Saya melakukan, tapi dalam artian secara fungsi, secara kepentingannya untuk apa? Iya. Kalau menyentuh desain, ya tetap saya nanti akhirnya ke situ. Karena itu memang dibikin untuk memudahkan kita, mempermudah kita. Ketika tapi ya itulah kembali lagi ya, ketika saya berapa kali desain saya laku, benar-benar laku keluar, tapi dalam arti desain tangan dan lebih mahal ketika saya bikin dengan tangan. Itu saya ngalami sendiri. Jadi beberapa saya juga nggak perlu ini kan, beberapa beli desain saya. Dan itu desain yang benar-benar saya buat di kertas. Dia nggak mau nggak pokoknya desain yang di kertas. Itu memang saya, ternyata ini mungkin nggak hanya sekarang dulu ya, sekarang itu sampai sekarang masih ketika desain yang original yang dia dikerjakan dengan hand drawing, itu biasanya memang lebih dihargai. Dihargai ya. Saya ngalami sendiri, saya pribadi beberapa coretan saya yang desain tentang atau tipografi, itu banyak yang dibeli, dalam artian bukan yang lewat komputer loh ya, yang tipografi benar kita harus pakai penggaris. Saya nggak tahu juga, tapi memang penghargaannya lebih malah sebenarnya itu. Cuman kalau bicara untuk keperluan desain yang waktunya harus cepat, ya mungkin dengan itu yang menghapusnya gampang. Mungkin itu ya. Menurut saya tergantung fungsinya apa sih. Kalau untuk cuman broadcast yang cepat yang ini ya mungkin itu membantu. Cuman kalau untuk skill, kalau saya lebih seneng hand drawing langsung. Itu saya ya. Teman nggak tahu, kalau teman-teman yang lain kan beda-beda ya. Karena saya berangkatnya dari seni murni, bukan dari desain. Nah mungkin itu juga.
Kalau Mungkin, lihat ya. karya-karya Bodong itu saya tertarik untuk apa ya, untuk mengulas ya sebenarnya ini. Kapan ada kesempatan? Boleh. Saya banyak drawing. Wah, yang jadi tak simpen, yang nggak jadi di koran juga. Banyak saya. Saya emang hobi ore-orean. Itu memang dari dulu. Sampai saat ini saya masih simpen karya saya waktu saya masih SD. Jadi masih di pintu masih ada dari kapur tulis masih ada. Itu masih tetap di tempatnya. Itu masih ada. Ya itu memang bukti bahwa saya dari kecil memang. Nah dari waktu kecil saya sama bapak saya itu dikasih kapur tulis nih. Memang dibiarin nyoret gitu. Memang kebetulan keluarga saya juga secara nggak langsung support terus gambar gitu. Dibeliin kapur tulis kan, tembok. Ya itulah. Ya itu ini apa? Mungkin ada apa dengan acara podcast ini ada kesan-kesan nih dari Bodong untuk ke teman-teman misalnya, ya. Bolehlah untuk apa disampaikan itu. Oh ya, kalau pesan saya ke teman-teman ya, menjadi seorang perupa itu kan pilihan teman-teman yang ya, maksudnya yang profesinya seperti saya. Iya. Sebisa mungkin jangan berharap banyak untuk itu, tapi melakukan itu yang penting. Entah di media kecil itu yang perlu. Nggak harus melukis di tempat gede bagus enggak. Iya. Kalau saya pesannya itu lakukan dimanapun kalian pengen. Di atas kertas boleh, di atas apapun, wes lakukan aja. Itu akan menyenangkan. Menurut saya itu pesan ke teman-teman ya, yang gambarnya profesinya seperti saya juga, profesi seni rupa. Karena ketika kita berpatok, aku nanti kanvas ya. Nilai saya gambar, ayo nggak gambar-gambar, tapi ketika kebiasaanmu yang menurut orang lain wah ngopo toh jane, itu kamu pelihara, ya wis asik. Saya nemu, benar saya itu buku-buku bekas itu bagus, masih tuh. Ya itu untuk melepaskan apa ya? Kan saya nggak harus gambar di kawah gede, tapi itu udah. Iya, istilahnya untuk refreshing. Nah, kan? itu ayo bener, refreshing itu. Ini enggak, karena di situ kita nggak ada orientasi untuk payu apa, untuk laku enggak, untuk apa enggak, tapi benar-benar untuk ya satu lah. Ketika kita punya ide tapi tangannya ora tahu gadok ya ora dadi. Iya. Iya kan, bener enggak? Tapi ketika kita sering melakukan orek-orek, ide ya iki dadi karena ini udah klik. Iya. Tapi ketika kita nggak pernah terus kita mau ide toh, ketika kita nemu bidang yang gede ide, ya ini nggak jalan karena kita nggak pernah. Iya. Bener nggak? Benar. Ideal gambar lagi. Tapi mulai dari mana? Karena ini nggak pernah ngapain, maksudnya saya di apapun saya itu orang-orang. Mungkin Mas Dede dia coret-coret di mana aja. Itu kebiasaannya memang gitu. Kalau misalnya karya-karya drawing dipajang di sini menurut Bodong bagaimana ini? Asik juga. Asik. Nah, itu. Jadi ngangkat media kertas. Media kertas. Mungkin saya ide buat company ya. Bahwa kertas tuh hal yang banyak ditinggalkan. Berapa? Iya. Tapi menurut saya dari kertas itulah semua berawal. Percaya enggak? Percaya. Karena gagasan pertama itu di kertas justru itu. Buat company ya saat-saat ayolah ngangkat seniman yang dengan media kertas. Dan ruangan ini cukup sekali ya untuk cukup, itu. Karena kertas itu nggak gede-gede amat. Iya. Nah, mungkin itu ya. Itu bagus sekali. Iya. Karena dengan pensil kertas apapun terjadi. Iya. Da Vinci buat apa dari orang-orang. Iya. Nah itu loh maksudnya. Kadang orang kan, gambarin kertas itu apa? Wah kalau saya enggak. Ya awalnya kita belajar gambar itu ya di tanah bisa. Iya. Tapi ya itu yang jelas di kertas. Kertas itu. Itulah. Iya. Jadi kadang ada atau beberapa teman yang gambarnya kertas. Wah itu beda ya. Nah pasti oke, kertas juga oke. Kalau saya semua teman, ya itulah kertas itu awal saya belajar itu memang dari kertas. Dan karya kertas Bodong itu nggak berfungsi sebagai sketsa, artinya menjadi bagian karya, tapi berfungsi sebagai karya seni ya langsung, sebagai karya. Tapi ada beberapa yang saya jadikan ke kanvas. Oh, jadi beberapa saya aplikasikan, saya pindah ke kanvas. Dan itu pun berubah, tapi
awalnya dari sketsa itu. Iya. Cuman kebanyakan itu sudah digarap sendiri. Jadi saya plastikin, ya kayak gitulah. Iya. Hobinya hobi wagu lah, Pak. Tapi perlu diluncurkan kayaknya. Iya. Karya-karya Bodong, karena meskipun saya baru lihat fotonya itu sudah ada kesimpulan yaitu nekrofilia. Nah, Betul, Pak. ini kayaknya kalau menurut waktu di HP ku ini udah cukup nih bincang-bincang ini. Asik ya? Asik. Nggak kerasa ya? Nggak kerasa ini Ya udah. itulah. Mungkin itu aja lah mungkin. Gitu aja. Opening angkat tema kertas tuh. Iya, coba sampaikan pesan kepada teman-teman itu, kepada teman-teman. Next time ngangkat kertas karena kertas tuh nilainya gila. Iya. Dalam artian ya. Demikian podcast Company TV dari Company Art Space yang berlokasi di gedung Company Cafe and Ice Cream, Jalan Nyai Ahmad Dahlan nomor 34, Noto Prajan, Yogyakarta. Dicukupkan dulu ya. Mudah-mudahan di lain waktu bisa dilanjutkan lagi. Saya Aan Nurjaman dan Budi Bodong Prakoso mengucapkan selamat apa? Selamat malam dan terima kasih. Terima kasih. Ya. Sukses buat Company Art.